pernah merasa bahwa yang menghalangi kesuksesanmu adalah dirimu sendiri? Kamu gak sendiri. Mari kita bahas bagaimana mengalahkan musuh terbesar ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa hambatan terbesar dalam hidup mereka bukanlah keadaan eksternal, tetapi diri mereka sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapinya dan menang? Yuk kita cari tahu bersama. Dalam hidup, seringkali kita adalah penghambat terbesar dalam pencapaian tujuan dan kebahagiaan kita sendiri. Pikiran negatif, ketakutan, dan keraguan seringkali datang dari dalam diri kita. Kita perlu mengenali dan mengatasi musuh dalam diri ini untuk bisa maju dan mencapai potensi penuh kita. Musuh terbesarmu bukanlah orang lain, tapi dirimu sendiri. Waktunya untuk menghadapinya dan menang. Saat kita menyadari bahwa diri kita adalah penghalang utama, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dan mengalahkannya. Poin 1. Mengenali musuh dalam diri. Identifikasi pola pikir negatif dan perilaku sabotase diri yang seringkali tidak disadari. Pola pikir negatif seperti saya tidak cukup baik atau saya pasti gagal adalah contoh nyata dari sabotase diri yang menghalangi kemajuan kita. Pikiran-pikiran ini seringkali muncul tanpa kita sadari dan terus-menerus menggerogoti rasa percaya diri kita. Mereka bersembunyi di balik alasan dan pembenaran yang kita buat untuk diri kita sendiri, membuat kita tetap dalam zona nyaman dan menghindari tantangan. Memahami bagaimana pikiran negatif ini terbentuk dan mempengaruhi tindakan kita. Pikiran negatif seringkali berakar dari pengalaman masa lalu, lingkungan, atau keyakinan yang salah. Ketika kita terus-menerus berpikir negatif, kita menciptakan lingkaran setan yang menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru dan berkembang. Misalnya, kritik yang diterima saat kecil atau kegagalan di masa lalu bisa membentuk keyakinan bahwa kita tidak mampu. Ini mempengaruhi tindakan kita, membuat kita ragu untuk mengambil langkah-langkah penting, dan akhirnya menahan kita dari mencapai tujuan kita. Kalau kamu terus-terusan menuduh orang lain, kapan kamu introspeksi diri? Menyalahkan orang lain adalah jalan pintas yang mudah, tapi tidak akan membawa kita kemana-mana. Seolah-olah kamu bermain catur dengan bayanganmu sendiri dan selalu kalah, karena kamu tidak pernah mau mengakui kesalahanmu sendiri. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu mencari kambing hitam, tetapi jarang sekali melihat ke cermin. Seberapa sering kita menyalahkan bos, menyalahkan teman, atau bahkan takdir, tanpa pernah bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Pola pikir saya tidak cukup baik yang menghalangi seseorang untuk mencoba hal-hal baru. Misalnya, seseorang yang terus-menerus merasa tidak layak untuk mendapatkan promosi akan menghindari tantangan baru di tempat kerja, sehingga tidak pernah maju. Bayangkan seorang karyawan yang berbakat, tetapi selalu merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan kesempatan baru. Akibatnya, dia tidak pernah mengajukan diri untuk proyek penting atau peran kepemimpinan, meskipun sebenarnya dia sangat mampu. Pola pikir seperti saya tidak pantas, saya pasti gagal, dan orang lain lebih baik dari saya adalah pola pikir negatif yang umum dan sangat merugikan. Ini adalah keyakinan yang tertanam dalam diri kita dan seringkali diperkuat oleh pengalaman dan lingkungan kita. Setiap kali kita menghadapi tantangan atau kegagalan, pikiran-pikiran ini muncul dan membuat kita mundur. Lingkungan yang penuh dengan kritik dan negativitas dapat memperkuat pola pikir negatif. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung dapat membantu mengubah pola pikir ini menjadi lebih positif. Misalnya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu meremehkan kita atau tidak mendukung impian kita, kita akan cenderung meragukan kemampuan kita sendiri. Namun, jika kita berada dalam lingkungan yang mendukung dan positif, kita akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Poin kedua, mengatasi ketakutan dan keraguan diri. Strategi untuk mengatasi ketakutan yang menghalangi kemajuan. Identifikasi ketakutanmu dan hadapi secara langsung. Ketakutan seringkali merupakan produk dari ketidakpastian dan ketidaktahuan. Dengan mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita takutkan, kita bisa mulai mencari cara untuk menghadapinya. Misalnya,
Jika kamu takut berbicara di depan umum, mulailah dengan memahami apa yang membuatmu takut. Apakah itu takut dihakimi, takut membuat kesalahan? Dengan mengetahui sumber ketakutanmu, kamu bisa mencari solusi yang lebih tepat. Pentingnya mengambil langkah kecil untuk membangun kepercayaan diri. Langkah kecil yang konsisten lebih efektif daripada mencoba melakukan perubahan besar sekaligus. Ketika kita mencoba mengubah sesuatu secara drastis, kita cenderung merasa kewalahan dan akhirnya menyerah. Namun, dengan mengambil langkah kecil dan berfokus pada kemajuan yang bertahap, kita bisa membangun kepercayaan diri kita secara perlahan tapi pasti. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara di depan kelompok kecil, lalu tingkatkan jumlah audiensmu seiring waktu. Kalau terus-terusan takut, kapan majunya? Ketakutan hanya akan membuatmu stagnan, sementara dunia terus bergerak maju. Bayangkan jika manusia purba takut mencoba api karena takut terbakar. Kita mungkin masih hidup di gua dan makan daging mentah. Takut adalah respon alami, tetapi membiarkannya mengendalikan hidup kita adalah pilihan yang salah. Kamu seperti burung, tidak pernah belajar terbang karena takut jatuh, padahal langit luas menunggumu. Mengambil langkah kecil seperti berbicara di depan umum untuk melawan ketakutan sosial. Mulailah dengan berbicara di depan kelompok kecil, lalu tingkatkan jumlah audiensmu seiring waktu. Misalnya, mulailah dengan berbicara di depan teman-teman terdekatmu, kemudian di depan rekan kerja, dan akhirnya di depan audiens yang lebih besar. Setiap kali kamu melakukannya, kepercayaan dirimu akan tumbuh. Ketakutan bisa berasal dari pengalaman masa lalu, kurangnya pengetahuan, atau imajinasi yang berlebihan. Mengetahui asal ketakutan membantu kita menghadapinya dengan lebih baik. Misalnya, seseorang yang pernah diejek saat berbicara di depan umum mungkin akan merasa takut mengulangi pengalaman tersebut. Dengan mengenali sumber ketakutan ini, kita bisa mulai mencari cara untuk mengatasi dan menghadapinya. Rencana aksi kecil yang terukur dapat membantu mengurangi ketakutan. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, mulailah dengan presentasi kecil di depan teman-temanmu. Setiap kali kamu berhasil melakukannya, tingkatkan tantanganmu sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, kamu selalu bertahap membangun kepercayaan diri dan mengurangi ketakutan. Poin 3, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dampak negatif dari terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri hanya akan membawa frustasi dan rasa tidak cukup baik. Ketika kita terus-menerus melihat apa yang dimiliki orang lain atau pencapaian mereka, kita mulai meragukan kemampuan dan pencapaian kita sendiri. Hal ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa tidak puas yang kronis. Selain itu, kita seringkali hanya melihat sisi baik dari kehidupan orang lain tanpa menyadari perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi. Bagaimana fokus pada diri sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Fokus pada pencapaianmu sendiri dan nikmati prosesnya. Ini akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa lebih menghargai kemajuan dan pencapaian kita sendiri. Ini bukan tentang siapa yang lebih cepat mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menikmati perjalanan dan belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Kalau terus-terusan lihat rumput tetangga, kapan siram rumput sendiri? Melihat kehidupan orang lain hanya akan membuatmu lupa untuk mengurus hidupmu sendiri. Bayangkan jika petani menghabiskan seluruh waktunya melihat sawah tetangga yang hijau tanpa pernah menyiram sawahnya sendiri. Akhirnya, sawahnya akan kering dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita terlalu fokus pada apa yang dimiliki orang lain, kita akan mengabaikan apa yang sebenarnya kita miliki dan apa yang bisa kita capai. Berhenti melihat media sosial orang lain sebagai tolak ukur keberhasilan. Fokus pada tujuan dan perkembangan pribadimu. Misalnya, daripada merasa iri dengan liburan mewah yang dipamerkan temanmu di media sosial, fokuslah pada pencapaianmu sendiri, seperti kemajuan dalam karirmu
atau hobi yang kamu nikmati. Media sosial seringkali hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan orang lain dan membandingkan diri dengan gambaran tersebut tidaklah adil bagi diri kita sendiri. Media sosial seringkali menampilkan kehidupan ideal yang tidak realistis, membuat kita merasa tidak cukup baik. Ini adalah gambaran yang sangat terdistorsi dari realitas. Orang-orang cenderung hanya membagikan momen terbaik mereka di media sosial, sementara tantangan dan kesulitan mereka seringkali tersembunyi. Akibatnya, kita bisa merasa bahwa hidup kita kurang berharga dibandingkan dengan apa yang kita lihat di media sosial. Rasa syukur dapat membantu kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita sendiri, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Dengan berlatih rasa syukur setiap hari, kita bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan merasa lebih puas dengan apa yang kita miliki. Misalnya, mulailah setiap hari dengan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti cuaca yang cerah, dukungan dari teman-teman, atau pencapaian kecil yang kamu raih. Poin keempat, membangun kebiasaan positif. Pentingnya kebiasaan positif dalam mengubah hidup. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Kebiasaan adalah bagian dari rutinitas kita yang terbentuk melalui repetisi. Ketika kita memiliki kebiasaan positif, kita secara otomatis melakukan tindakan yang mendukung tujuan kita tanpa harus berpikir keras. Misalnya, kebiasaan bangun pagi bisa memberi kita waktu ekstra untuk merencanakan hari dan memulai dengan energi positif. Cara membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan yang lama. Identifikasi kebiasaan buruk dan gantilah dengan yang positif. Proses ini memerlukan kesabaran dan konsistensi. Kebiasaan buruk tidak bisa dihilangkan begitu saja, tetapi bisa digantikan dengan kebiasaan yang lebih baik. Misalnya, jika kamu memiliki kebiasaan menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial, gantilah dengan membaca buku atau berolahraga. Dengan melakukan ini secara konsisten, kebiasaan baru akan terbentuk dan kebiasaan lama perlahan menghilang. Kalau kamu malas terus, apa bedanya kamu dengan karpet yang digulung? Karpet tidak punya pilihan, tapi kamu punya. Karpet hanya terbaring di sana, menunggu seseorang untuk menginjaknya. Apakah kamu ingin hidupmu seperti itu? Hanya menjadi objek pasif dalam kehidupanmu sendiri. Malas hanya akan membuatmu diam di tempat, sementara dunia terus bergerak maju. Kamu memiliki pilihan untuk bangkit dan membuat perubahan. Jadi kenapa harus menjadi seperti karpet yang digulung? Menggantikan kebiasaan menunda-nunda dengan langsung menyelesaikan tugas kecil. Misalnya, jika biasanya kamu menunda pekerjaan rumah tangga, coba langsung menyelesaikannya begitu ada waktu luang. Ini akan membantumu merasa lebih produktif dan mengurangi stres. Ketika kamu menyelesaikan tugas-tugas kecil segera, kamu akan merasa lebih terkendali dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar. Mulai dengan tujuan kecil, tetapkan pengingat, dan berikan diri sendiri penghargaan untuk setiap pencapaian. Langkah-langkah kecil ini akan membantu membangun kebiasaan baru secara bertahap. Misalnya, jika kamu ingin membentuk kebiasaan berolahraga, mulailah dengan berolahraga selama 10 menit setiap hari. Setelah itu menjadi rutinitas. Tingkatkan durasinya secara perlahan. Cari tahu apa yang menghalangi kebiasaan positifmu dan temukan cara untuk mengatasinya. Misalnya, jika kamu merasa terlalu lelah untuk berolahraga setelah bekerja, coba lakukan olahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja. Identifikasi hambatan-hambatan ini akan membantu kamu menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Poin kelima, mengelola stres dengan efektif. Pentingnya manajemen stres dalam mencapai tujuan hidup. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat menghalangi produktivitas dan kesejahteraan mental. Stres adalah respon alami tubuh terhadap tantangan, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut, stres bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Misalnya, stres kronis bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan depresi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi manajemen stres yang efektif untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Strategi mengelola stres seperti meditasi, olahraga, dan waktu luang. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Meditasi misalnya
bisa membantu kita menjadi lebih sadar dan tenang dalam menghadapi situasi yang menantang. Olahraga juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi stres, karena membantu melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia. Selain itu, menghabiskan waktu untuk melakukan hobi atau aktivitas yang kita nikmati juga bisa membantu mengurangi stres. Kalau terus-terusan stres, jangan kaget kalau rambutmu cepat rontok. Rambut rontok hanyalah salah satu tanda bahwa kamu terlalu stres. Stres tidak hanya mempengaruhi kesehatan mentalmu, tetapi juga kesehatan fisikmu. Kamu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Alih-alih membiarkan stres mengendalikan hidupmu, carilah cara untuk mengelolanya dengan efektif. Mengambil waktu setiap hari untuk meditasi atau berjalan-jalan santai untuk mengurangi stres. Misalnya, luangkan 10 menit setiap pagi untuk meditasi atau berjalan-jalan di taman untuk menenangkan pikiran. Aktivitas sederhana ini bisa membantu mengurangi ketegangan dan membuat kita merasa. Meditasi mindfulness dan teknik pernapasan dalam dapat membantu mengurangi stres. Meditasi mindfulness mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini dan melepaskan pikiran negatif yang mengganggu. Teknik pernapasan dalam juga bisa membantu menenangkan sistem saraf kita, sehingga kita merasa lebih tenang dan terkendali. Waktu luang untuk diri kita sendiri dan melakukan aktivitas yang disukai penting untuk keseimbangan hidup. Menghabiskan waktu untuk melakukan hobi atau aktivitas yang kita nikmati bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Misalnya, jika kamu suka membaca, luangkan waktu setiap hari untuk membaca buku favoritmu. Atau, jika kamu suka berolahraga, jadwalkan waktu rutin untuk berolahraga. Poin ke-6, memanfaatkan kritik sebagai pembelajaran. Cara menerima kritik dengan hati terbuka. Kritik bisa menjadi alat pembelajaran jika kita menerimanya dengan sikap yang benar. Kritik seringkali sulit diterima karena kita cenderung menganggapnya sebagai serangan pribadi. Namun, jika kita bisa melihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Misalnya, kritik konstruktif dari rekan kerja bisa membantu kita memperbaiki kinerja kita dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan kita. Menggunakan kritik untuk pengembangan diri, evaluasi kritik yang diterima, dan cari cara untuk memperbaiki diri. Alih-alih merasa tersinggung atau defensif, cobalah untuk memahami inti dari kritik tersebut dan bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk menjadi lebih baik. Misalnya, jika kamu menerima kritik tentang cara komunikasimu, evaluasi apa yang bisa kamu perbaiki dan cobalah menerapkan perubahan tersebut dalam interaksi sehari-harimu. Kalau kritik bikin kamu marah, berarti ada benarnya. Kritik hanya menyakitkan jika kita tahu ada kebenaran di dalamnya yang kita tidak ingin akui. Kamu seperti kucing yang marah ketika ekornya diinjak, meskipun yang menginjak tidak sengaja. Jika kamu merasa tersinggung oleh kritik, mungkin itu pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Daripada marah atau defensif, cobalah untuk melihat kritik sebagai cermin yang menunjukkan apa yang bisa kamu tingkatkan. Menggunakan kritik dari atasan untuk memperbaiki kinerja di tempat kerja. Misalnya, jika atasanmu memberikan kritik tentang manajemen waktu, cari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasmu. Kritik bisa menjadi umpan balik yang berharga jika kita menerimanya dengan sikap yang terbuka dan konstruktif. Kritik konstruktif memberikan saran untuk perbaikan, sedangkan kritik destruktif hanya menjatuhkan. Penting untuk bisa membedakan keduanya agar kita bisa menerima kritik dengan cara yang tepat. Kritik konstruktif biasanya disampaikan dengan cara yang mendukung dan memberikan saran yang spesifik untuk perbaikan. Sebaliknya, kritik destruktif seringkali disampaikan dengan nada negatif dan tidak memberikan solusi yang jelas. Dengarkan tanpa memotong, renungkan, dan terima kritik dengan sikap terbuka. Langkah pertama dalam menerima kritik adalah mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Setelah itu, renungkan apa yang telah disampaikan dan cari tahu bagaimana kamu bisa menggunakan kritik tersebut untuk memperbaiki diri. Terakhir, terima kritik dengan sikap yang terbuka dan berterima kasih kepada pemberi kritik karena telah membantu kamu menjadi lebih baik. Poin ke-7, menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Pentingnya memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup memberikan arah dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa tujuan, hidup kita bisa terasa hampa dan tanpa arah. Tujuan hidup membantu kita menentukan prioritas dan membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, jika tujuan hidupmu adalah untuk membantu orang lain, kamu mungkin akan memilih karir di bidang yang memungkinkanmu untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Cara menemukan tujuan hidup, refleksi diri, mengeksplorasi minat dan nilai, serta mencoba hal-hal baru. Proses menemukan tujuan hidup seringkali dimulai dengan refleksi diri untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Mengeksplorasi minat dan nilai kita juga bisa membantu kita menemukan tujuan yang sesuai dengan diri kita. Selain itu, mencoba hal-hal baru bisa membuka peluang dan pengalaman yang sebelumnya tidak kita sadari. Kalau hidupmu tanpa tujuan, sama aja kayak GPS tanpa satelit. GPS tanpa satelit tidak akan bisa memberi kita petunjuk arah yang benar. Begitu pula hidup tanpa tujuan. Kamu akan terus berputar-putar tanpa arah yang jelas.
Tujuan hidup memberikanmu peta yang bisa kamu gunakan untuk mencapai destinasi yang kamu inginkan. Tanpa itu, kamu hanya akan tersesat dan merasa hampa. Menetapkan tujuan kecil setiap hari untuk mendekatkan diri pada tujuan jangka panjang. Misalnya, jika tujuan jangka panjangmu adalah untuk menjadi penulis, tetapkan tujuan harian seperti menulis 500 kata setiap hari. Langkah-langkah kecil ini akan membantumu mencapai tujuan yang lebih besar secara bertahap. Refleksi diri, mengeksplorasi minat, dan berbicara dengan orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Langkah pertama dalam menemukan tujuan hidup adalah refleksi diri untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Mengeksplorasi minat dan hobi kita juga bisa membantu menemukan tujuan yang sesuai dengan diri kita. Selain itu, berbicara dengan orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas bisa memberikan inspirasi dan pandangan baru. Bersabar dan terus mencoba hal-hal baru hingga menemukan sesuatu yang benar-benar memotivasi. Menemukan tujuan hidup seringkali memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan melihat apa yang benar-benar memotivasi dan memuaskanmu. Proses ini bisa melibatkan banyak eksperimen dan refleksi, tetapi pada akhirnya akan membantumu menemukan tujuan yang sesuai dengan dirimu. Jadi, apakah kamu masih ingin menjadi versi terbaik dari dirimu hanya untuk dipamerkan di Instagram? Atau kamu siap untuk berubah demi dirimu sendiri? Bagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi, dan tinggalkan komentar tentang apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih.